Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu peserta sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 2021. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Salam salawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih. Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita sebagai teman belajar menggali apa yang menjadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah dicanangkan atau sudah diimplementasikan melalui taman siswa, yang tentunya ini menjadi sesuatu yang baik yang nanti bisa kita implementasikan di sekolah. Kemudian tenangkan pikiran dan hati, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar ini. Jadi ini tidak lama, kita mencoba untuk belajar bersama. Selanjutnya untuk tujuannya, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ini tujuannya. Kemudian luarannya, setelah sesi, peserta akan memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan KHD, kemudian sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Ini yang nomor 2, ini yang nantinya bisa kita implementasikan sesuai apa yang kita dapatkan dari pengalaman hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini adalah alur konsepnya Bapak Ibu. Alur konsepnya, jadi alur konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mungkin ini sudah kita peroleh ya, filosofi KHD napa Bapak Ibu? Ing ngarsa sungtulodo ing madya manungsa tuturi handayani. Nah ini mengandung arti menuntun dengan 3 konsep. Ya, 3 konsep. Kemudian di sana ada kekuatan kodrat. Nah, kekuatan kodrat dari seorang anak itu adalah merdeka dan bermain. Jadi tidak hanya anak, kita saja yang merdeka dan bermain. Ada sesuatu di situ. Nah, harapannya apa? Pendidikan itu bisa berpihak pada anak. Semuanya pada anak. Kemudian dikatakan bahwa bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa itu berarti bahwa anak ini sebenarnya sudah punya dasar. Jadi bukan kertas kosong. Kita itu hanya menebalkan daripada lakunya anak. Jadi masing-masing anak itu punya sesuatu yang berbeda, potensi yang berbeda. Kemudian di dalam diri anak ini bisa melalui sosial kultur, budaya, filosofi petani. Jadi kalau petani itu kan hanya bisa menanam, kemudian biar subur, hasilnya bagus kan begitu. Kalau kita menanam jagung, ya bagaimana jagung itu ditanam, dipupuk, dikasih air sehingga akan berbuah lebat. Sama seperti anak-anak yang ada di tempat kita, murid-murid kita. Murid-murid kita itu sudah ada potensi, ada bakat minat yang sudah terpendam. Tinggal kita itu mengalirkan mau kemana anak ini.
kalau Pak Wikan sampaikan, Direktur Jenderal Vokasi, itu passion, anak sudah punya passion. Nah, ini Bapak Ibu dari Guru BPBK ini ahlinya ini ya, ahli. Kalau saya baru mendapatkan yang kemarin terkait dengan passion, bagaimana nanti passion anak ini bisa kita fasilitasi. Kemudian yang terakhir adalah budi pekerti. Ini sudah digagas oleh KHD, ya, sudah digagas oleh KHD. Kemudian refleksi personal, Bapak Ibu. Ini ada 2 pertanyaannya. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendapatkan filosofi tadi Nasa Sumbulodo Imadya Mangurkaso Tubuh Hindanya. Ini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD, dan yang kedua apa relevansi KHD pendidikan yang berpihak pada anak dalam peran Bapak Ibu yang saat ini menjadi pendidik. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Ini nggak perlu pakai ini nanti sebenarnya ada tinggal isi, tapi ini langsung saja. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan terkait pertanyaan refleksi Pak Katri? Pertanyaan yang pertama, pikirkan dan tuliskan satu pengalaman ini ya dalam membelajarkan siswa. Tentunya tidak hanya sekedar siswa itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan, tapi siswa itu bisa merefleksi kegiatan yang telah kita berikan dari belajar itu, sehingga anak merasa peduli bahwa saya perlu belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian untuk yang kedua, peran di sini ya, pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak. Saya sebagai guru merasa khawatir apabila anak yang saya didik ini tidak paham dengan materi yang saya berikan, itu tidak paham, sehingga saya selalu pengen anak ini dekat dengan saya. Entah bagaimana caranya, mungkin seperti ini liburan ini, anak juga ketemu dengan saya itu di pagi hari jam 9 sampai jam 11, karena saya tidak ingin mereka juga di rumahnya ada kegiatan, tidak alasan ke sekolah oleh Pak Tri ya. Itu juga ada kegiatan di situ untuk merefleksi kegiatan mereka, bagaimana menerima pembelajaran yang berkelanjutan. Begitu Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tri. Bisa dikasih plus untuk Pak Tri. Nah, sekarang Pak Katri ini, Pak Kamari, untuk Pak Kamari. Nah, yang dari Makassar ini, untuk Pak Kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pilihan dan pengalaman terkait pembelajaran yang merefleksikan. Di sini mungkin kita sebagai guru, kita harus sebagai guru memang kita harus dekat dengan anak. Ya, kenapa harus dekat dengan anak? Supaya ketika waktu kita memberikan materi atau pembelajaran, ya, sesulit apapun materi kita atau semudah apapun materi yang kita berikan, kalau kita dekat dengan anak, otomatis dalam menerima pembelajaran pun juga nyaman, enak dan tenang. Dari
bahasa yang saya amati selama ini, sehingga kita guru bagaimana supaya kita dekat dengan anak ya, dari sekian anak tersebut ya. Sehingga kita juga mudah dalam memberikan peran. Ketika mau masuk dalam kelas pun anak juga enggak was-was atau ketakutan ya, kalau kita dekat dengan anak. Mungkin seperti itu. Kemudian apa relevansi pendidikan KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dalam peran saya sebagai pendidik? Memang dengan apa yang dikatakan Pak Rati tadi, mungkin sebagai untuk dalam kegiatan liburan kita bisa mengisi atau anak bisa masuk ke sekolahan atau lab supaya ada penambahan materi atau pengalaman ya. Seperti yang kita lakukan minggu kemarin, anak kita ajak langsung terjun ke lapangan memasang internet di kelurahan Wonorejo. Kita pasang 4 titik ya, mungkin tambah 2 lagi jadi 6. Kita bareng-bareng bersama-sama dan anakku juga sangat senang sekali ya mendapatkan pengalaman walaupun dengan kondisi sekolah kita libur bagi anak tersebut. Ini seperti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamari, kasih plus luar biasa. Teman-teman dikasih luar biasa. Malah ini tak tambahan Pak, mungkin jadi promosi nanti. Ahli video kan banyak, anak-anak tadi kan mempunyai rasa ungkapan yang cukup luar biasa, bisa di video dan bisa di dibumbingkan. Sudah. Oh modul, tapi artikel nih kalau bisa video ya, video itu bisa di post ke dunia maya, jadinya akan terkenal karena sudah memfasilitasi kebutuhan anak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini penjelasan dasar-dasar pendidikan KHD tadi menuntun dengan konsep bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini ada tagline ya, selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini diambil dari KD 1936. Jadi menuntun kekuatan kodratnya anak, karena anak tadi mempunyai bakat dan minat masing-masing, kemudian untuk selamat dan bahagia. Jadi nanti Bapak Ibu sambil merenungkan nih, kira-kira selama proses kita menjadi guru itu apakah sudah pada tahapan untuk menuntun dengan kodratnya anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ini juga disampaikan lewati saja, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat ini akan berjalan ketika kita mengimplementasikan yang dikatakan oleh KHD, yaitu ing ngarsa sumtulodo ing madya manungkasa tuturi gandayani. Ini sangat mendalam maknanya. Kodrat anak merdeka dan bermain. Kodrat anak. Ini kodrat anak itu merdeka dan bermain. Saya ingat Pak Mus kemarin itu mau membuat konsepnya lab itu ada permainan. Nah, ini cocok sekali Pak, bahwa di dalam diri seorang siswa itu ada benih-benih permainan. Nah, permainan itu sebenarnya mempercepat proses dalam apa? Iya, pola pikir, menerima pembelajaran, termasuk mungkin ada teman-teman guru RPL yang ketika di bahasa yang kemarin anak selesai boleh main game, itu juga sebenarnya membantu lah. Tinggal nanti teman-teman mengarahkan ke hal yang positif. Jadi di sini ada kekuatan dari
siswa itu terkait tentang merdeka dan bermain. Kemudian ini agak cepat saja. Yang disebut dengan merdeka batin ini pendidikannya adalah humanis. Merdeka pada lainnya itu adalah pengajarannya adalah secara cakap. Jadi humanis dan cakap. Kemudian ini yang disampaikan yang terkait bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta rasa karsa ini sudah ada pada diri siswa. Cipta rasa karsa. Nanti ketemunya budi pekerti. Ini sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengarahkan di posisi seperti apa anak itu dalam proses pembelajaran. Jadi permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, sehingga khususnya Bapak Ibu yang mengajar mungkin model pembelajarannya dengan game, dengan bergerak, dengan membuat kelompok anak bisa berpindah tempat itu sudah menjadi bagian dari mendorong unsur cipta rasa karsa. Ini yang kadang kita lupa, hanya kasih catatan, terangkan, selesai. Tidak ada interaksi, tidak ada interaksi. Kemudian ini yang terkait dengan sosial kultur tadi, ada permainan congklak, matematika, strategi ini mungkin hilang saat ini dengan dunia maya. Kemudian ada kubang soccer ini juga hilang. Kalau dulu itu padang bulan di tempatnya e-sport tidak. Tapi tidak semua bisa mengakses Pak ya. Belum. Nah, ini hilang semua. Mungkin sekolah kita juga perlu tempat-tempat permainan, ruang-ruang selasar yang mungkin di situ bisa dipakai untuk permainan ini ditumbuhkan. Jadi bukan semata-mata belajar itu ya di ruangan sampai dari pagi sampai sore. Nanti difasilitasi dengan Bapak Ibu guru baik itu di ruang kelas maupun ketika istirahat itu ada ruangan-ruangan yang di situ anak bisa bermain. Mungkin tenis meja atau yang lain. Kemarin Pak Mus tenis meja kecil itu ya Pak ya? Rencananya ini juga akan memberikan panah juga bisa ya? Ya panah itu juga bisa. Betul, nanti bisa dikembangkan. Kemudian ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak atau siswa. Ini juga sudah disampaikan di pemikiran KHD. Ini saya tidak lewati saja ya, ini tak lewati saja ceritanya. Nah, ini yang dimaksud dengan berhamba pada sang anak itu artinya adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Karena kalau berhamba itu kan pemikirannya berhamba kalau murid gurunya nyembah itu, bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya adalah pendidikan yang berpihak pada murid atau malah murid dikongkon muridnya gitu ya. Bukan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini tidak perlu lagi yang bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah sekarang pertanyaan bagaimana menebalkannya? Kadang-kadang kan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah ini yang harus kita hilangkan, karena sebetulnya anak itu sudah punya tadi potensi yang kita sebagai guru itu hanya menuntut saja. Menggali kemana anak ini? Oh passionnya, kalau di Pak Nur ada passionnya yang di animasi, ada yang di web, kemudian apa lagi Pak Nur? Mobile, desain. Nah ini yang kemarin sudah menjadi pemikiran. Belum ada sosialisasi KHD, malah ini sudah ada. Ini kan luar biasa. Di TKJ juga sama, belum ada sosialisasi terkait itu. Ternyata bermain itu memberikan motivasi cukup tinggi, anak bisa belajar mengembangkan bakatnya. Ternyata sudah ada pemikiran untuk itu. Jadi ini sudah klop, tinggal nanti
implementasinya yang perlu kita fasilitasi. Kemudian menebalkan lakunya anak ini dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultur atau budaya. Artinya dalam hal ini bisa saja kulturnya secara luas di Sukoharjo itu apa, atau di dalam lingkungan keluarga. Karena setiap masing-masing individu siswa kita itu punya kultur yang berbeda-beda di lingkungan keluarganya. Maka perlu ada pendeteksi dini. Kalau kemarin di kurikulum SMKPK kemarin ada diagnostik awal itu ya, ada penilaian diagnostik ya, untuk mengetahui kondisi anak, keluarga anak, kemudian akademiknya seperti apa, hobinya seperti apa, itu dipentingkan di sini. Sehingga ketika kita sudah mengetahui posisi anak, maka kita tinggal tadi menebalkan lakunya itu seperti apa. Oh ternyata ini anak ada masalah karena di rumah juga ada masalah. Jadi ketika terlambat tidak langsung marah-marah, tetapi menggali kenapa kok ini terjadi. Kadang kita lepasnya di situ. Pokoknya anak salah itu ya salah. Pokoknya salah. Yang pertama itu. Yang kedua, kamu harus seperti saya, seperti ini. Padahal tidak boleh, karena punya potensi masing-masing atau passion tadi. Kemudian ini yang penebalan laku, contoh dari Sanggar Anak Alam, Bapak Ibu. Jadi di sana sudah ada konsepnya bahwa di usia 0 sampai 8 tahun itu namanya wiraga. Di sana mengeksplorasi pengalaman raga, indera, imajinasi, taman indrian atau ini di PAUD. Kemudian 8 sampai 16 itu SD. Kemudian 8 sampai 16 itu ini SD kelas 4 ke atas. Kemudian 16 sampai 24 tahun itu tingkat SMA. Di sini sudah ada tahapannya. Apa sih yang akan dilakukan di Sanggar Alam terkait penebalan laku? Mungkin kita juga bisa ya, kalau nanti di tingkat sekolah belum, mungkin bisa dari masing-masing Bapak Ibu guru. Oh saya ngajar matematika kelas 3, mulai dari ini saya akan memberikan fasilitasi seperti ini sehingga anak potensinya tercapai. Jadi ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan potensi dari masing-masing anak konteksnya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian contohnya ini wiraga 0 sampai 8 tahun ini bermain. Ini sudah mulai ini SMA ya. Ini disesuaikan. Ini contohnya. Kemudian yang terkait sosial budaya untuk menebalkan laku di berbagai provinsi. Kalau ini di Manggarai itu toing, titong, toming. Ini ada artinya masing-masing ya, mengajar, menuntut, teladan. Kalau di Jawa Barat, niti suti, niti narti, niti bukti, niti bakti, niti jadi. Masing-masing. Kalau di Jawa Tengah ini saya lihat di modul belum ada ini. Oh, jadi ini Ngarsa itu ya. Itu tuh Pak masih. Jawa ini apa? Di mana awak Jawa? Yang Jawa Tengah belum ada ya? Belum ada. Nanti mungkin Bapak bisa menemukan. Jadi kalau Madura ini petuah dalam budaya Madura, kasih sayang, hati yang bersih, jujur dan seterusnya. Itu sosial budaya dari masing-masing provinsi yang terus dikembangkan lewat pembelajaran. Nah, kalau di Jawa Tengah ini belum ada ini. Mungkin nanti bisa ditemukan ya. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir terkait budi pekerti Bapak Ibu. Budi pekerti ini adalah watak karakter bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti. Oke, tahun 2 ini tahunnya Pak Kepala mulai dari kan cukup keluarga ini, father ini, Adi ini sudah muncul, sehingga kita tinggal mengembangkan. Cipta rasa kasar pekerjaan atau tenaga ini butuh keseimbangan Bapak Ibu. Kalau keseimbangannya tidak ada,
maka nanti budi pekerti itu tidak akan muncul. Nah, ini diberikan satu filosofi permainan gamelan atau menenun. Kalau gamelan ini salah satu saja uninya itu ada yang ngacong dan kudunya gung itu dan ini jelek. Jadi ini ada keserasian. Maka kalau kita lihat di lingkup kelas, maka keserasian kita dalam satu kelas. Kalau lingkup sekolah ya berarti keserasian kita dalam satu sekolah. Misalnya sudah ada peraturan atau keyakinan atau nilai-nilai yang kita pahami bahwa kita menjalankan 5S, ya berarti 5S itu harus kita jalankan. Yang satunya adalah sampah opo ya, mungkin seperti itu. Nanti tidak ada keserasian. Maka di sini perlu ada keserasian. Sama dengan ini ya, gamelan jadi sarana terapi narapidana di Inggris malah ini. Gamelan itu ternyata malah menjadi terapi. Jadi kalau keserasian itu ternyata bisa. Ini menenun. Kalau satu saja langkahnya salah mungkin tidak jadi seperti kalau ini bukan printing kalau ini printing. Mungkin ya punyanya Bumelati itu kan. Oh bukan ini. Cetak juga ya. Cetak juga. Tawas ya. Ini contohnya. Kemudian filosofi petani Bapak Ibu. Jadi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Anggap petani itu sebagai pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi ini konsep menuntun, memperbaiki apa yang sudah menjadi potensi bakat di siswa. Ini contohnya ya, untuk menjadi subur itu kan kita sebagai seorang petani atau kita sebagai seorang pendidik itu harus, ini ibaratnya siswa-siswa yang akan kita bimbing begitu. Ya, dikasih pupuk, dikasih air, disirami, mungkin apa ya, kasih gizi. Nah, ini peran kita. Nah, mulai dari ini kan ditandur itu dan menjadi lebat. Nah, lebatnya itu kalau dia sudah kelas 3, kemudian dia bisa diterima sesuai passionnya, yang mobilitas, yang bekerja, yang wirausaha, dan masih ingat dengan kita, itu kita berhasil banget. Apalagi kalau sudah lulus mungkin 10 tahun masih ingat apa yang menjadi dorongan kita kepada anak sehingga anak itu menemukan passionnya. Nah ini kalau dihubungkan dengan promosi itu ada ya, promosi karena apa? Dalam 1 tahun itu ibaratnya anak kita fasilitasi. Kita mau unduh tahun keempat, akan mengunduh baik atau jelek. Kalau baik berarti akan memberikan dampak, kalau jelek berarti tidak akan memberikan dampak. Kalau kita itu ngomong baik, kalau tadi anak sudah kecewa, pasti tahun keempat dia akan ngomong tidak baik. Dan makanya melalui pendidikan khusus kita sebagai guru di dalam kelas ini bagaimana memberikan fasilitasi yang cukup untuk kepentingan siswa. Nah, sekarang filosofi pendidikan KD, pesan kuncinya dari materi yang pertama itu adalah tadi, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, menuntun itu artinya ini Bapak Ibu, sesuai dengan abad 21, kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. Ini kata menuntun dilihat dari pendidikan abad 21 saat ini. Kemudian selamat dan bahagia, ini well-being, selamat dan bahagia. Ini kuncinya. Kalau siswa kita dididik tapi belum bahagia, masih sering bolos dan seterusnya, itu dia pasti belum bahagia. Dan nanti kita masuk ke modul 1.4 ya, yang terkait itu. Kemudian
Masa lampau pendidikan itu adalah menuntun. Masa kini pendidikan adalah gotong royong, kolaboratif, reflektif, kritis. Nah sekarang masa depan murid itu humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, atau student well-being. Ya, student well-being itu yang harus kita pegang saat ini. Nah, ini tadi masih sama ya. Jadi guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian siswa guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Maka ada guru merdeka ya, RPP-nya Salembardo dan seterusnya. Artinya apa? Tidak hanya siswa tetapi guru juga harus lebih fleksibilitas dalam mengembangkan potensi siswa. Kemudian terima kasih. Baik, kita lanjut ke modul 1.4. Sebenarnya ada 1.2, 1.3. 1.2 itu terkait dengan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian 1.4 itu terkait dengan visi guru penggerak. Nanti tidak perlu kita sampaikan, tapi filenya nanti akan kita berikan ke Bapak Ibu semua. Bapak dan Ibu, kita mulai. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia itu salamnya guru penggerak Pak. Jadi kalau saya bilang salam dan bahagia, Bapak Ibu jawabnya salam dan bahagia. Begitu Pak Salim, karena berbeda. Jadi modul 1.4 ini terkait budaya positif. Mungkin kita juga sebenarnya sudah pernah bicara tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang dipelajari di dalam modul 1.4 itu yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Ini psikolog baru ini. Kita belajar sama Bapak Ibu guru BPBK ini. Kemudian yang kedua adalah 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan telas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, kalau segitiga restitusi itu seperti waktu kita budaya kemarin itu dengan Amikom itu namanya apa? Aigro itu. Aigro, hampir mirip. Kemudian capaian khususnya adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah, kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial emosional murid. Kira-kira itu tujuannya yang nanti bisa kita ambil manfaatnya setelah mempelajari modul 1.4. Budaya positif atau ekosistem positif. Jadi kalau di KHD ini sudah disampaikan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalkan hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini tadi terkait dengan budaya positif KHD. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol, ilusi kontrol itu yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Apa pengertian ilusi itu? Bayang-bayang. Selain bayang-bayang, ilusi, gambaran, angan-angan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigmanya stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau stimulus respon, realitanya kita itu sama. Ya, kita merubah menjadi teori apa? Teori kontrol. Biasanya kan stimulus respon, kita akan berubah menjadi teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu apa? Berbeda. Saya dengan Pak Kamali berbeda kebutuhannya. Ya, kemudian yang kedua, semua orang yang melihat hal yang sama. Semua orang itu melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kemudian dikatakan di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri saya bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi dan konsensus. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau di sini modelnya adalah menang. Stephen Jobs kalau tidak salah bukunya apa itu kembali 9 ini yang psikologi, bukunya yang apa ya, Stephen apa Pak Deke mungkin tidak pernah membaca. Belum ya, ini positif apa itu? Jadi berpikirnya adalah menang-menang. Berpikirnya adalah menang-menang. Kalau kita kan yo konconnya ben kalah itu. Menangan diri. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ini makna disiplin ya. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu. Yang dimaksud disiplin apa? Tertib. Terus apa boleh? Tanggung jawab. Tepat waktu. Nama Bu Mulati? Pak Sriwanto apa? Pengertian disiplin. Apa Pak Sri? Tepat waktu. Nggih. Banyak nggih pengertiannya kita. Nurut. Jadi disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini betul, ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, disiplin. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, motivasi eksternal, ada 2 motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang kita tuju tadi dari teori kontrol sehingga muncul yang namanya motivasi internal dari diri kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan umat. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi eksternal. Pak Sri datang ke sini karena apa Pak? Misalnya undangan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu, bagaimana kita membangun posisi siswa dengan budaya positifnya itu, dia datang ke sekolah, dia menggunakan seragam dan seterusnya karena ada
motivasi internal dalam dirinya, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Sama ketika kita dapat undangan, makasih dulu, untuk hadiah. Internal apa eksternal ya? Internal. Mendapatkan hadiah eksternal. Kinuran di Senin, kepalanya kinuran bring-bring. Eksternal apa internal? Eksternal. Saya datang karena saya seorang guru yang harus menjadi engasa sultulodo. Berarti apa? Kira-kira kita condongnya ke eksternal apa internal? Ke internal apa eksternal? Kita harus seperti apa? Internal ya. Jadi harus menghargai dirinya sendiri. Kata Pak Hadi sikon ini. Ini terkait motivasi perilaku manusia. Jadi merdeka menurut KHD ini sudah dikatakan juga. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah lingkaran ya, yang membangun budaya positif itu dari peraturan kelas. Di atasnya peraturan kelas itu ternyata masih ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan di atasnya keyakinan kelas nanti otomatis akan terbentuk lingkungan positif. Ketika lingkungan positif itu terbangun, maka akan terbentuk yang namanya budaya positif. Nah, ini yang di modul 1.4 ini diajarkan atau kita mempelajari terkait budaya positif melalui dari hal yang kecil, yaitu di dalam kelas, yaitu membangun keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Nah, ini masuk pada materi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu ternyata berbeda dari itu. Dan di modul ini diajarkan bahwa keyakinan kelas itu akan lebih bermakna daripada peraturan kelas. Secara jangka panjang itu ternyata keyakinan, nilai-nilai yang sudah diyakini itu akan berdampak lebih panjang daripada peraturan. Di sana dikatakan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, mengelur kepala, berarti keselamatan ya Pak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Oke, paham. Generasi Seneni itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini pengertiannya Bapak dan Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Tadi, kenapa kita harus pakai helm? Karena untuk keselamatan. Kenapa kita harus pakai masker atau melaksanakan 3M atau 5M? Ya, ini keyakinannya untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Kemudian saya lanjutkan saja. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang nanti kita ngajar di kelas itu ada cara-cara yang disampaikan di modul itu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan dari waktu ke waktu. Ini terkait keyakinan kelas, untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama,
mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi besok kita bisa awali dengan pembuatan keyakinan kelas. Anak dipersilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu dijadikan kesepakatan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi mungkin di kertas dulu, kemudian ditempelkan, saling melihat. Nah, yang paling penting itu nomor 3 Bapak Ibu. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kata-kata dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini yang kadang kita lupa. Foto-foto nyeneni ini kadang-kadang kita lebih bengkak-bengkak gitu ya. Merasa bersalah banget gitu ya. Nah, jadi ini menjadi positif. Di sini dikatakan kalimatnya begini. Negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya. Jadi lebih ke bahasa yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian baru didiskusikan. Selanjutnya masing-masing murid itu bisa mensepakati menjadi inti dari peraturan. Contohnya misalkan tadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan. Ya, keyakinannya adalah saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi hormat menghormati itu di dalamnya bisa saja satu, anak datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu, kemudian mendengarkan guru, berjalan di kelas. Jadi secara universal, secara umum yang disampaikan di dalam keyakinan. Dan di sana ada apa indikator-indikatornya. Oh, ternyata kalau saling menghormati itu salah satunya kita mendengarkan guru, kita datang tepat waktu. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan siswa. Jadi setelah selesai, oh ini yang menjadi kesepakatan kita, terus kita tanda tangan bersama, ditempelkan di kelas. Ya, mungkin nanti bisa saja kelasnya itu isinya keyakinan kelas masing-masing guru. Oh, kalau guru ini, tapi pasti ada kesamaannya. Kalau semuanya itu berasal dari siswa, otomatis akan berbeda kalau semuanya itu dari kita dalam implementasinya. Nah, ini harapannya dengan keyakinan kelas kita bisa merubah budaya sekolah ini menjadi budaya positif. Maka kalau kita lihat ini, itu sebenarnya juga bisa di tingkat sekolah. Guru-guru dikumpulkan, kemudian ayo kita bicara keyakinan nilai-nilai apa yang harus kita lakukan di sekolah ini. Bapak Ibu guru menyampaikan apa misalkan, kalau ada apel data dimulainya pukul 7 misalnya, tidak setengah 7, itu kan unsurnya dari apa? Dari Bapak Ibu guru. Kita menjalankan 5S apa dulu. Nah, itu munculnya dari guru, warga sekolah. Baru ditampung, kemudian menjadi satu keyakinan di tingkat sekolah. Nah, ini sangat penting sekali sebenarnya. Jadi tumbuh dari warga sekolah, bukan tumbuh dari orang per orang atau apa ya istilahnya, orang per orang tadi atau komunitas. Kalau bisa ditumbuhkan dari warga sekolah. Misalkan kesepakatannya besok kalau rapat snacknya dimakan, terus kalau habis dibawa ke luar, misalkan Pak Sinten, Pak Kamari kemarin seperti itu. Nah, nanti kalau waktu itu sudah menjadi kesepakatan, otomatis Pak. Tapi tidak bisa apa ya istilahnya dari Pak Kamari sendiri ditawarkan dengan teman-teman. Oh ya ini bagus. Misalkan di lingkungan kejuruan atau
dating bersama-sama dengan tim. Ini kalau yang terakhir harus mematikan AC misalkan, matikan AC. Nah, ini yang perlu kita bangun ke depannya Bapak Ibu, selain di luar kelas. Nah, kemudian dari tadi, nah, ini kita sebagai guru bisa memberi fasilitasi. Tadi nilainya ya, atau ya betul ya, nilainya, nilai kebajikannya itu ada hormat, bekerja. Di situ kita sarikan dari apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi. Maka kemudian ada formatnya, nanti apa yang harus didengarkan, apa yang harus terlihat, apa yang harus dilakukan. Itu sudah ada tata caranya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa kita dalami, ini contohnya ya. Mungkin tidak kelihatan, saya juga tidak kelihatan. Nanti saya share saja ya. Ya, jadi misalkan hormat tampaknya seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya berarti sering hadir terlambat. Nanti disarikan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan-keyakinan ya. Nah, ini contohnya ya, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Senang terus ini ya. Semua guru tidak boleh memberikan tugas. Ya, kalau seperti itu mungkin diarahkan. Ya, selalu bersifat positif. Ini contoh-contohnya nih. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ditempelkan nanti kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi tidak ada guru marah-marah karena siswanya terlambat. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mungkin nanti di jurusan juga sama. Mungkin Pak Nur di sana kan bisa ditulis kesepakatannya guru, boleh, kesepakatannya siswa mau jadi apa dan seterusnya, dibuat, ditempel. Jadi anak datang tahu, guru datang, yuk kesepakatanku seperti ini. Ini jadi nilai-nilai yang bisa dibangun di kelas, kemudian di program keahlian atau di tingkat sekolah. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi ini Bapak Ibu. Peraturan sama keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang dituju kira-kira apa? Kalau peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ini tanggung jawab salah satunya. Nilainya, keyakinan yang didapat itu kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya ketika mengambil itu adalah mendorong anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan yang lainnya tidak hanya ini salah satu contohnya saja. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ngobrol kira-kira? Tertib, terus apa lagi? Disiplin, terus apa lagi? Tepat waktu, semangat. Nah, ini ya, berkomitmen bersama. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati, apalagi kan banyak nilai-nilai dan nanti tergantung dari kesepakatannya, keyakinannya. Ya, kasih sayang bisa, keselamatan menghormati juga. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kesehatan bisa ya, kesehatan. Apa kalau dilarang narkoba itu? Selamatan juga boleh ya, kesehatan, selamatan. Bergantian atau menunggu giliran juga menghormati ya, sabar. Menggunakan masker, kesehatan, selamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Ini yang memang perlu kita pikirkan sebagai guru manajerial di sekolah itu ini. Jadi nanti harus kita cari keyakinan-keyakinan yang di situ menjadi visi sekolah. Sekolah kan seperti apa, terus kita breakdown. Kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sebenarnya menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Ini ada artinya Bapak Ibu. Misalkan merusak hubungan itu ternyata mungkin
karena saling saingan tadi di kelas itu juara 1, aku juara 2, padahal aku pinter kowe ora, macam-macam akhirnya satu, biasanya putri nih, siswa putri. Putra langgaga saja karepmu gitu. Jadi sebenarnya penghargaan itu tidak baik. Sekarang Bapak Ibu, ini arti dari hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumnya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru. Kalau konsekuensi atau sanksi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi dibentuk oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sanksi yang akan diterima. Seperti poin-poin itu dari itu namanya sanksi. Jadi ini arti dari hukuman dan sanksi. Sekarang Bapak dan Ibu, ini ada tindakan guru, kemudian ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman apa sanksi ini? Saya sudah pernah ini. SMA. Pengalaman ini. Hukuman berat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Sanksi apa hukuman? Sanksi apa hukuman? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Nah, sekarang perbedaannya hukuman dan sanksi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan karena harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Tadi Pak Kamari nulis 100 apa itu? Tangannya nanti. 5 menit Pak masuk. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi berarti anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri, jadi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dipermalukan Pak. Ini 100 kali. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Mungkin tanya Pak. Nggih. Selama ini kan saya lihat itu ada banyak kasus itu anak dibully Pak. Nggih. Oh, begitu nggih. Baik. Di terakhir ini yang tadi saya sampaikan dengan segitiga restitusi Pak. Nanti di bawahnya ada. Termasuk tidak hanya siswa ya, tapi guru. Ya, kita sebenarnya kata-kata itu kadang membuli. Nah ini untuk menuju ke sana itu ternyata kita harus tahu Bapak Ibu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Tentunya ini pasti ya, kita bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Jadi kebutuhan kemampuan. Kita itu sebenarnya butuh pengakuan atau kemampuan. Kemudian kebebasan. Kita itu butuh akan pilihan. Pilihan saya seperti ini. Saya pilihan soal pilihan ganda saja Pak. Oh saya Urea, ada pilihan. Kemudian kesenangan.
kebutuhan untuk merasa senang. Kita itu sebagai guru, pekerja kan gitu, pekerja pendidikan itu juga butuh rasa senang, tidak ada was-was ya. Titik-titik misalnya ada masalah, wah ini medeni misalnya. Ya, karena kita butuh itu rasa senang, rasa bahagia. Sama dengan murid kita. Sekarang dari sing mulang matematika Pak Hadi, semarailah tenang uripe ini. Nah, kalau seperti ini kita harus tahu, karena sebenarnya siswa itu, anak itu, orang itu salah satunya punya kebutuhan dasar, yaitu merasa senang. Kemudian cinta kasih, rasa memiliki atau dimiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ini adalah dasarnya Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai guru itu harus mengetahui kondisi anak. Ketika anak diajar ramai dan seterusnya itu harus kita gali. Jangan-jangan apa? Ya kita kadang sering marah, sudah jelas, padahal dia ada kebutuhan. Misalkan ini contohnya ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kesenangan tadi, anak butuh kesenangan. Nyanyi itu kan bisa juga. Kalau matematika itu ada kemarin juga ada guru yang menerangkan itu dengan nyanyi, dengan dinyanyikan itu loh ya. Kalau kita ingin bisa materi trigonometri, kita harus tahu sin, cos, tanen. Nah, ini kan apa salah satu apa ya istilahnya? Ya inovasi-inovasi. Ya, kadang anak akan senang gitu. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jika ada ini, kita juga wah wes nganggo tertib ora disapa Pak Kepala misalnya, katanya seperti juga. Wah, wis rapat teko dhisik dhewe ditekke kok digawe apresiasi ya. Sama dengan siswa juga. Ini apa kebutuhannya? Kasih sayang. Ternyata butuh kasih sayang. Kita sebagai guru juga perlu kasih sayang. Kasih sayang dari atasan, kasih sayang dengan teman. Wah, wis mangkate dewe rapate yo ngasih ide Pak Musi ben ngasih apresiasi misalnya. Lagi, amoyo dikai tepuk tangan oh, terima kasih oh ini ya. Terima kasih sayang. Aku bosan masa pelajaran cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru aja. Ini kebebasan ya. Yang terakhir aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Dipermalukan. Ya ini permasalahan ya. Jadi nanti secara dalam yang tadi di sini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam. Ternyata anak-anak kita itu ya paling tidak mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ketika anak seperti ini, oh ternyata ini anaknya pengen seperti ini. Tapi tidak terus berdiam-diam, begini turuti. Kegeran ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Ini tidak kelihatan. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan manusia, maka kita sekarang akan bicara tentang 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi menghukum, yang kedua itu membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Dari 5 kontrol ini ada 3 kelompok nih, identitas gagal, identitas berhasil, sukses yang dikontrol dari diri dan sukses yang dikontrol dari luar. Jadi harapannya dari 5 posisi kontrol
itu kita pada posisi manajer Bapak. Nah, coba nanti kita renungkan bersama kira-kira yang sudah kita lakukan selama ini kita itu posisinya di mana? Apakah sudah sebagai manajer, apakah sebagai penghukum, atau yang lain? Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Guru berbuat, ini berbuat ya. Kalau menghukum itu artinya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau membuat orang bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa, kamu datang terlambat misalnya. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya nggak apa-apa kalau cekelin, apa-apa pistol. Nah, gitu. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini yang bisa dikatakan guru menghukum itu kalau begini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasa mau diwi, ramgah gitu. Nah, misalkan. Nah ini ternyata menghukum, Bapak Ibu. Ancamannya keluar. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, ini contohnya begini. Kamu seharusnya atau kamu sudah tahu atau ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sangat stres melihat misalnya ya, melihat kelakuanmu. Ya, wis datane tidak lambat, wis ragane, wis ra ayu, wis ra sugih, itu enggak misalkan. Itu membuat orang merasa sangat bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan, nggak apa-apa. Demi ibu nggak apa-apa. Kamu datang lebih awal. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Misalnya dengan seperti itu. Kalau pemantau, langsung tekoi. Apa peraturannya? Iya, terlambat. Atau kadang di depan itu kalau sudah terlambat, ayo, itu seperti push up. Hanya dengan telunjuk, ayo, itu push up. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Jadi menyatakan tadi apa yang kita yakini. Oh ya Pak, kita punya keyakinan kita harus menghormati, sehingga saya tidak boleh membuli. Apa yang bisa kau kerjakan? Setelah itu apa yang bisa kau? Oh ya Pak, saya tahu bahwa saya salah. Saya sudah melanggar keyakinan tentang kedisiplinan. Maka saya besok akan datang lebih awal dengan menyeting alarm. Nah, misalnya. Jadi tunggu dari dirinya sendiri untuk memperbaiki masalah. Nah kemudian hasilnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan kontrol hukum, itu sebenarnya membentuk anak itu malah memberontak atau menyalahkan orang lain. Mungkin batu sena ini langsung di belakang itu kertas ataupun pulpen udah video disuai. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi lebih ngeri dampaknya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah ini menyembunyikan atau menyangkal. Kemudian kalau teman itu ketergantungan dengan tadi, dengan guru. Kalau pemantau ini menyelesaikan diri bila diawasi. Intinya pasarnya guru nih, aku malah nenek yang coba kayak tugas dinas ya wes santai wae. Kalau yang manajer itu mengeluarkan pribadi, ya mengeluarkan pribadi. Ya kemudian ini terkait dengan murid berkata, ya. Jadi siswa itu kalau dihukum tadi biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi tidak ada empati dari murid ketika kita selaku guru itu menghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, maka siswa itu akan minta maaf, maafkan saya. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir bapak dan ibu saya ternyata begitu ya. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini seperti Pak Kamal tadi. Terus kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan.
Ini yang dimunculkan di dalam apa? 5 posisi kontrol. Jadi di manajer ya Bapak Ibu, nanti kita hanya mengingatkan keyakinan kelasnya seperti apa. Setelah itu kita bukan memberikan solusi, tapi yang memberikan solusi itu adalah si anak sendiri tumbuh. Kira-kira seperti itu untuk yang posisi kontrol. Nah, sekarang pertanyaan diskusi Bapak Ibu. Ini nanti salah satu saja atau dua. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Kira-kira di mana? Pak Nur ini ya. Nah, di mana Pak Nur? Kemudian berikutnya, perasaannya bagaimana Pak Nur? Saat itu karena saya juga memposisikan saya sebagai anak juga, karena mungkin kayak yang di awal tadi, yang di poin pertiga tadi, itu kan kita belum tahu peraturannya karena apa. Mungkin kita sudah marah-marah, peraturannya gini-gini, ternyata beritanya kenapa banyak bocor Pak. Nah itu kan udah nggak sesuai dengan seperti itu. Jadi perasaannya yang lebih ya memposisikan diri saya sebagai anak kita di seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Lanjut Bu Melati. Memantau. Oh, memantau. Oke. Mungkin seperti apa Bu perasaannya Bu? Sangat menangani anak dengan posisi memantau tadi. Gini Pak, posisi di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif itu sebagai teman. Oh, sebagai teman juga ya? Ya, sebagai teman. Maksudnya memberikan motivasi kepada siswa gitu, untuk supaya kalau tidak terlambat mana seperti itu. Oke. Baik Bu Melati, terima kasih. Pak Wahid. Terima kasih Pak. Di mana posisi kami atau saya ketika sebelum belajar modul disiplin positif ini, kalau saya mengoreksi untuk diri saya sendiri, mungkin saya masih memposisikan sebagai teman Pak. Dimana terkadang kami melihat dengan kondisi anak-anak itu terkadang mungkin seperti yang diaturkan teman-teman yang lain juga hampir sama, itu mempunyai karakter anak-anak itu yang berbeda Pak. Jadi ternyata ketika itu anak ada permasalahan di rumah, kalau saya atau kita itu langsung tidak terkontrol marahnya, terkadang juga anak itu malah berkemut sendiri. Tetapi ketika kita memposisikan sama sebagai posisinya itu, anak kadang malah lebih terbuka. Nah, tetapi juga terkadang saya juga lost control, tahu-tahu marah sendiri karena juga terbawa situasi di luar juga. Ternyata ketika anak itu menyampaikan permasalahannya, kita akhirnya saya sendiri juga bisa mengoreksi, oh ternyata saya yang keliru, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wahid. Baik Bapak Ibu, jadi masih di posisi teman ya. Sudah bagus, nanti tinggal setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan kira-kira seperti apa yang harus kita ambil posisinya. Bapak dan Ibu, ini dari penelitian ya, dari penelitian itu dikatakan apa? Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan. Jadi kan ada masalah, kemudian ternyata anak itu punya 5 kebutuhan, kemudian kita sebagai guru itu ada 5 kontrol. Ternyata ketika kita mengontrol anak atau kita mencoba sebagai teman, mungkin sebagai penghukum atau sebagai manajer, itu ternyata kata-kata itu 10%. Kemudian ada suara itu 35%. Bahasa tubuh itu 55%. Artinya pengaruhnya Bapak Ibu. Jadi ternyata yang sangat berpengaruh itu apa? Bahasa tubuhnya, nada suara. Nah, sekarang ini nggak usah dipraktekkan ya. Nadanya seperti apa kalau pas marah-marah itu kan ya. Maka kita langsung saja ke restitusi tadi. Restitusi. Ini Pak Kamari tadi yang dikatakan kita sering membuli dan seterusnya ya.
Jadi ada satu metode namanya metode restitusi. Ini untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Jadi ini ada 9 ciri restitusi. Jadi pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Ini yang paling penting ya. Fokus pada solusi. Kemudian restitusi menggunakan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika ada kesalahan itu tidak terus disendirikan, tetapi dia akan kembali kepada lingkungannya dan akan menjadi kuat daripada teman-temannya. Kira-kira itu restitusi. Kemudian ada 3 tahapan. Yang pertama itu yang namanya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, memvalidasi. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu salah satu untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya ya, untuk validasi kamu tahu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus ini ada nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Jadi mengingatkan pada keyakinan yang sudah dibuat tadi. Kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ini kan nanti jawabannya dari siswa sendiri, bukan guru mengarahkan. Waktu praktek iGuru itu kan masih banyak kita yang memberikan solusi. Jadi segitiga restitusi ini hampir sama dengan yang iGuru kemarin itu. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Gagal tetapi dia akan merasakan bahwa itu positif bagi dirinya. Ini contohnya kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan hal itu atau pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh-contoh. Ini meyakinkan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Oh ini Pak, kejujuran. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa Pak? Oh saya besok ingin jadi anak yang punya tanggung jawab, menghargai dan sebagainya. Jadi lebih kepada anak sendiri yang akan menyebutkan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang diyakini itu baik untuk dirinya. Ini terkait menanyakan keyakinan. Wah, terima kasih. Yang paling penting ini Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan praktek. Jam berapa Pak nanti? Oh ya, kurang sedikit ya. Jadi contohnya restitusi tadi. Ya, kita contoh restitusinya tadi seperti Pak Kamarin. Ternyata apa Pak? Kemarin disuruh menulis tadi, menulis. Terlambat nggak Pak? Namanya saya kunjungan teman saya gitu. Terus kehilang, akhirnya terlambat 5 menit. Ya, terlambat ya.
Sekarang anak terlambat. Nah, jadi kalau kita praktek restitusi, misalkan keyakinannya adalah disiplin begitu. Jadi seorang guru tidak boleh langsung tadi, tapi menanyakan, Pak Kamari apa yang terjadi kemarin kan begitu. Berarti Pak Kamari kan menjawab apa misalkan, saya terlambat kan begitu. Alasannya nggak bawa helm. Ya, saya terlambat Pak. Terus saya menanyakan keyakinan kelasnya, apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas misalkan. Pak Kamari kan menjawab, oh tidak Pak, keyakinan kelasnya apa seperti itu. Gurunya tidak mau tahu apanya Langsung itu ya. Oke, baik. Jadi setelah kita mendalami tadi modul restitusi, maka besok kita sebagai guru mungkin baiknya kalau saya melihat itu mengimplementasikan hal itu. Kira-kira seperti itu untuk restitusi. Jadi tidak mengarahkan siswa, tetapi apa ya istilahnya apa ya? Tidak mengarahkan. Kadang kita kudu ini, siswa kudu tangan esok nyetel alarm utawa kon buka mbokmu misalnya. Tapi lebih kepada pendekatannya, solusinya itu anak yang akan menyampaikan. Tidak terpaksa. Nah, terus terakhir nanti dikuatkan dengan keyakinan tadi. Nah itu yang tahapan yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin karena waktunya tidak cukup, maka nanti filenya akan kita berikan dan contoh-contoh model restitusi yang mungkin Bapak Ibu bisa pelajari kembali, sehingga besok waktu semester genap itu ada sesuatu yang berbeda untuk anak tadi. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, sekiranya tadi sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 terkait filosofi, KHD, dan budaya positif. Harapan terbesarnya adalah setelah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai guru, ini bisa kita implementasikan di sekolah dan akan menjadi dampak yang cukup besar. Baik Bapak Ibu, namun sebelum diakhiri saya untuk testimoni dulu ya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.4 itu seperti apa yang dirasakan. Panel ya? Terkaitnya kalau Pak, terkait materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini merupakan materi yang luar biasa Pak, yang berkaitan dengan kita sikap kita sebagai guru yang sesuai dengan menghamba pada anak. Kita lebih banyak lagi dalam belajar yang nanti menyesuaikan diri supaya sesuai dengan apa yang diinginkan sama nanti seperti apa, tinggal kita yang mengarahkan. Kemudian untuk berkaitan dengan keyakinan kelas, kesempatan kelas ini merupakan dan posisi kita menjadi seorang manajerial atau seorang teman atau seorang pendukung nanti itu merupakan langkah-langkah awal kita untuk istilahnya kita tujuannya kan sama, kita mencerdaskan anak gitu, anak bangsa ini. Dan kita tidak dalam mungkin marahnya guru, kemudian hukuman guru itu tidak untuk menghakimi, tapi untuk mengarahkan supaya anak lebih baik lagi. Nah ini merupakan materi yang sangat bagus sekali Mas. Ini tinggal kita implementasikan di sekolah kita. Kemudian untuk harapan ke depannya untuk SMK ini, saya setuju dengan usulan dari Pak Hadi tadi. Kita membikinkan mungkin dari TKJ dan RPA kita bisa membuat sebuah sistem yang nantinya terintegrasi. Jadi kita bisa menangani anak dari awal ya, dari awal siswa masuk ada survei, kemudian net bakat, kemudian sebenarnya siswa ini mau kemana, kemudian treatmentnya yang tepat sampai nanti kita menghasilkan sebuah, kalau tadi dibandingkan jagung atau padi, nanti kita sampai nanti anak bisa main padinya. Nah, nanti dengan sistem yang baik tadi, dengan guru-guru yang bahagia juga, siswa yang bahagia, insya Allah nanti ending dari apa yang kita laksanakan ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin sekian dari saya dulu Pak untuk refleksi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya, langsung ditangkap oleh Pak Dor. Jadi ini menyambung kemarin waktu evaluasi saksi. Jadi salah satu kata kuncinya adalah integrasi dan
sistem manajemen. Maka ketika tadi ada permasalahan, maka yang paling penting adalah yang pertama adalah database, kemudian tadi mulai akademik, permasalahan, kemudian adalah SDM-nya. Dan insya Allah SDM-nya semuanya juga luar biasa, semangat semua. Tinggal nanti PR-nya di partner dan teman-teman di jurusan untuk membangun integrasi. Nanti kita coba bawa ke rapat struktural sehingga ini bisa terwujud menjadi sekolah yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.